Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Parasut Podcast Seru bersama Peggy PAUD, tempat meraih cita-cita dan bercerita. Saya Ayunda dari angkatan 2022, mahasiswa Peggy PAUD Universitas Negeri Yogyakarta yang akan menemani pagi kalian hari ini nih. Nah, kebetulan pagi ini kita ada tamu nih yang cantik-cantik, imut-imut kayak ceria gitu. Langsung aja mari kita sapa Mbak Sekar dan Mbak Cika. Boleh dong disapa dulu teman-temannya yang di podcast Parasut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sekarwangi Tansah Elita Gusti. Aku biasa dipanggil El, aku dari PG PAUD juga angkatan 2022. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Cika Florencia Devina. Kalian bisa panggil Cika. Aku dari PG PAUD Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2022. Oke, apa kabar nih Mbak Cika sama Mbak Sekar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik juga, alhamdulillah happy juga. Ya, Masya Allah, kayaknya wajah-wajahnya tuh nggak ada stres-stresnya gitu ya di era gempuran tugas yang banyak. Iya. Semester 2 ya. Iya. Enggak sih, lebih kayak dibanjai aja. Masya Allah. Oke, kali ini tuh kita didatangkan inspirasi dari Mbak Sekar dan Mbak Cika yang akan menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kalian selama ini. Apa sih mengenai mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura? Oke, kita langsung aja ya ke acara intinya. BTW, kesibukan kalian sekarang apa nih? Adakah ikut organisasi atau kepanitiaan? Cika dulu deh ya. Oke, kalau kesibukan aku cuman kuliah sama aku ada freelance. Oh, freelance. Iya. Kalau Mbak Sekar? Oke, kalau aku sendiri kebetulan aku kuliah, tapi aku juga ikut UKM, beberapa UKM gitu, dan ekskul juga ya yang ada di PG PAUD itu. Gitu. Wah, ikut UKM apa nih? Oke, untuk UKM-nya aku sendiri ikut marching band dan juga Sigma. Kalau untuk ekskulnya aku ikut olahraga sama tari. Wah, Wow. mahasiswa ini ya, Aktif kura-kura ya. sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Sekar sama Mbak Cika tuh masuk ke PG PAUD ini melalui jalur apa sih? Dari Mbak Sekar dulu deh. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku dari mandiri dan mandirinya yang mandiri di kampus ya, bukan yang mandiri online. Kalau Mbak Cika? Oke, kalau aku jalur SBMPTN. Tapi kalau sekarang udah bukan SBMPTN ya. Iya. Kalau dulu aku jalur SBM. SBM. Terus kan ini nih, gini nih, kalau Mbak Sekar tuh banyak mengikuti kegiatan nih. Mbak Cika pun juga ada freelance juga. Gimana sih caranya memanajemen waktu yang baik sampai akhirnya tuh akademik kita tuh tetap nilainya tuh stabil, nilainya baik. Itu gimana sih? Coba deh, boleh nih dikasih tips ke teman-teman semua. Oke, boleh dong Cika dulu. Oh, kalau aku dulu ya. Oke, jadi aku ini kan kesibukannya itu freelance ya guys. Selain kuliah itu aku ada freelance. Freelance tuh, aku boleh sharing freelance apa nggak sih? Boleh dong. Jadi freelance itu tuh, freelance-nya aku tuh kesibukannya di sosial media. Jadi aku sering visit-visit, photoshoot, terus nerima endorsement kayak gitu ya. Dan itu tuh pekerjaannya kan nggak terikat waktu ya, yang bikin aku tuh bisa maksimal juga nih di kuliah. Jadi tetap bisa balance untuk ngerjain tugas, terus kuliah juga nggak ada yang skip kayak gitu. Wah, hebat banget nih, banget sih. keren. Apalagi freelance kan Iya, kayak freelance. sekalian pengalaman kerja Heeh, sih, bener. masukin CV Iya. lebih mudah juga. Nah, kalau Mbak Sekar sendiri? Kalau aku pribadi, cara bagi waktunya karena kan aku ikut UKM juga beberapa, nggak cuma satu gitu ya, kayak ada 2 gitu. Kalau untuk UKM dengan kuliah sebenarnya berbeda ya, karena UKM itu kan di luar jam kuliah tuh kan. Sedangkan kalau kuliah ya kuliah aja gitu. Kalau aku pribadi saat aku kuliah ya aku fokusin buat kuliah gitu. Jadi aku bener-bener yang berusaha buat kalau dosennya menjelaskan aku mendengarkan, terus kalau nggak paham mencoba buat aktif juga tanya kepada dosennya gitu. Terus kalau untuk waktu UKM, karena UKM itu biasanya kalau misalnya marching itu dia itu latihannya jadi kan sistemnya kayak sebenarnya
latihannya tuh nggak terlalu capek banget kecuali kalau mau ikut kejuaraan. Nah kebetulan akhir-akhir ini itu di tahun 2023 ini marching band tuh bakal ikut kejuaraan kan Wah, keren banget. Asian Games Musik sama HB Cup 2023. HB Cup kan emang dari Jogja tuh kan selalu ada gitu loh, selalu tiap tahunnya tuh selalu ada gitu. Nah itu kalau kita mau kejuaraan gitu, itu tuh baru kayak lumayan sering, jadi kayak seminggu itu 3 kali. Jadi misal Senin mulai nih, terus kayak jeda Selasa, Rabu mulai lagi latihan, terus Sabtu kayak gitu. Kalau untuk band, Sigma Band itu karena dia band sekolah, jadi sebenarnya lebih fleksibel sih, karena kan kita kan jadi kayak punya band masing-masing dan nanti ada manajernya masing-masing. Nah itu nanti tuh latihannya setiap kita mau tampil-tampil aja, jadi nggak terlalu yang terikat sama waktu juga. Jadi enak-enak aja, bisa-bisa aja. Sebenarnya gimana kita manage-nya itu tergantung priority kita juga mau kemana ya. Maksudnya Benar-benar. soalnya tiap orang kan prioritasnya per hari aja beda-beda gitu loh. Maksudnya kayak kadang kayak kita ada rapat ini, rapat itu, tapi kan ada yang lebih penting tuh. Ya dipilih aja gitu. Oke, bikin enjoy aja ya gitu Iya, ya. Kalau kita chill santai, aja. kalau kita enjoy itu tuh kayak semuanya ngalir, Iya, enak bener gitu. Oke. Nah, sekarang nih aku mau tanya ke Mbak Sekar lagi nih. Kenapa sih milih organisasi gitu? Kemana, Oke. kenapa sih organisasi gitu? Kenapa organisasi? Karena sebenarnya organisasi itu menurut aku pribadi tuh sangat bermanfaat banget ya. Soalnya kita tuh di sana tuh nggak cuma dapat pengalamannya aja, tapi kita tuh juga belajar bersosialisasi juga sama orang-orang. Terus kita juga kayak mengasah skill kita gitu loh. Apalagi kayak emang passionnya, kalau aku kan emang passionnya tuh suka banget tuh kan sama musik gitu kan. Jadi kayak ngeband itu kan aku juga cinta banget sama musik juga, sambil justru itu juga sebagai refreshing juga gitu loh. Ngeband kan aku suka mendengarkan musik, tapi aku juga bisa berkarya juga di situ gitu. Terus kalau di marching aku juga suka banget ngelihat marching itu kan sebenarnya bagian dari keolahragaan sebenarnya kan. Nah, marching itu juga sangat menyenangkan karena di sana juga karena aku tuh sebenarnya males banget olahraga. Tapi karena kalau ikut marching mau nggak mau kan harus olahraga tuh. Itu di situ juga bisa sebagai ajang ngembangin diri juga biar nggak males. Terus apalagi marching band itu disiplin banget. Jadi ya nggak banget sih, tapi kayak di saat-saat latihan, momen-momen tertentu kan juga ada kedisiplinan tuh. Kita juga belajar kedisiplinan di situ. Kita juga belajar leadership juga di sana buat bisa memutuskan sesuatu dengan bijak juga kayak gitu. Wah, keren banget nih. Bisa nih buat adik-adik sekalian atau teman-teman yang pengen masuk UKM Marching Band ataupun Sigma ya. Bisa nih buat referensi, bisa buat ngembangin diri gitu di sana. Ya. Kalau Mbak Cika sendiri nih, mau tanya nih. Banyak nih kan di luar sana tuh belum paham betul tentang organisasi. Kalau menurut Mbak Cika itu salahkah menjadi mahasiswa kupu-kupu selama ini? Dan apa sih alasan Mbak Cika tuh memilih tidak mengikuti keorganisasian gitu? Oke, sebelum jawab aku minum dulu ya. Boleh. Ini kalian pada mau minum dulu? Iya, santai. Oke, jadi menurutku apa tadi Kak pertanyaannya? Oke, jadi aku ulangin ya. Kan banyak nih di luaran sana tuh belum paham betul tentang organisasi. Kalau menurut Mbak Cika sendiri, menurut pribadinya Mbak Cika, salahkah menjadi mahasiswa kupu-kupu semua sama ini loh? Apa sih alasan Mbak Cika membuat kamu tidak tertarik dan sama sekali tidak ingin masuk sebuah organisasi? Oke, aku sedikit sharing dulu ya. Jadi sebelumnya itu aku bukan yang non pengalaman organisasi nih guys. Waktu aku SMP dulu, aku pernah ikut organisasi internasional, itu Special Olympic tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi sebelumnya aku tuh udah megang jabatan sekretarisnya Jogja. Jadi udah cukup, sebenarnya udah sangat itu ya di organisasi. Terus aku pernah jadi kapten basket juga, jadi leadership. Terus waktu SMA aku tuh juga kebetulan alhamdulillah bisa jadi ketua OSIS di kelas 10. Jadi sebelumnya itu aku anak organisasi banget nih.
Tapi kenapa nih kok di masa perkuliahan tuh nggak milih organisasi? Kenapa nih? Jadi alasannya itu karena kan ini aku udah sebenarnya fase ya. Iya. Fase karena udah semakin besar terus makin tahu oh prioritasnya tuh udah beda gitu ya. Tapi bukan berarti aku ngedoktrin teman-teman buat nggak organisasi ya, enggak. Kalian bagus banget nih buat kalian ikut organisasi, keren bisa balance antara kuliah dan organisasi. Tapi kebetulan prioritasku itu tuh udah beda karena aku sambil kerja juga kan. Freelance itu kan jatuhnya kerja ya, walaupun nggak terikat waktu kayak orang kerja gitu ya, terserah aku sih. Nah prioritasnya tuh aku di situ, jadi aku udah bisa kayak kelar kuliah tuh aku ada kerjaan di rumah ataupun aku ada visit ke suatu tempat yang aku udah deal. Jadi itu sekarang prioritasnya, alasan utamanya nggak organisasi itu sih. Masya Allah banget nih. Berarti Jadi lebih pengen cari pengalaman di luar gitu iya, bukan hanya terpacu pada organisasi aja, tapi betul. juga bukan bermaksud bahwa organisasi itu tidak penting bagi kita. benar. Seperti itu. Bener, cuman skala prioritasnya beda aja. Iya, betul. Oke, semisal nih, Mbak Cika sendiri ternyata tuh punya segudang kesibukan di luar kampus, kan ada freelance tadi. Nah, terus bagaimana sih pengalaman kamu? Coba boleh cerita sedikit lagi, Mengenai lebih detail freelance lagi ya. ya. Oke, aku sharing-sharing sedikit ya guys buat kalian yang pengen nyari uang sedini mungkin. Aku bisa sharing-sharing nih. Apalagi sekalian kalian udah kuliah kan, jadi jamnya lebih fleksibel buat nyari uang kan. Nah, jadi aku tuh udah bisa menghasilkan uang sendiri itu dari SMP kebetulan. Cuman emang belum Aktif sekarang. sebanyak sekarang, iya, seaktif sekarang belum ya, karena dulu aku masih kayak sibuk, aku pengen organisasi, aku pengen eskul kayak gitu kan. Nah jadi belum yang seaktif sekarang. Nah kalau sekarang ini pengalaman aku tuh ya belum terlalu banyak ya, tapi menurutku udah cukup lumayan daripada yang dulu. Jadi aku pernah photoshoot sama beberapa brand besar, pernah nerima endorse beberapa brand juga. Terus aku pernah diundang-undang buat jadi narasumber kayak gini, buat Masya podcast kayak gitu ya. Terus aku pernah visit beberapa lokasi yang udah cukup ternama di Jogja. Itu cukup bikin banyak pengalaman ya, karena kita ketemu banyak orang besar kan di sana. Dan itu bikin aku ketemu banyak orang, terus cara tahu kerjasama yang profesional tuh gimana. Nah jadi buat kalian nih yang pengen ngasilin uang sedini mungkin, kalian tuh bisa kayak gitu. Nggak usah takut, coba aja, karena sekarang tuh eranya digital, mainin sosial media kalian secara aktif, itu nanti bisa ngasilin uang tuh dari situ. Nah, jadi intinya kuncinya tuh kayak mainin media sosial gitu dengan baik gitu. Jadinya bisa menghasilkan uang bagi kita, bukan hanya sekedar hiburan, scroll gitu doang. Bener banget. Ya. Kalau untuk Mbak Sekar nih, kan tadi ada organisasinya banyak nih, UKM ya terkhususnya. UKM. Nah, gimana sih cara bagi waktu nugas dengan UKM tersebut? Oke. Kalau aku pribadi itu tugas itu kan pasti gimana ya? Kita kuliah itu tetap tugas priority pertama itu ya kuliah ya kan. Karena di kuliah ini kita juga mau belajar gitu. Tapi kita kan juga ada UKM tuh tadi kan. Kalau untuk memprioritaskan tugas tergantung tugasnya juga. Jadi kalau misalnya individu itu aku lebih membagi waktunya adalah di saat-saat luang. Misal kita pulang kuliah jam berapa sih? Jam 1 misal gitu ya. Terus habis itu kayak aku masih ada UKM tapi UKM-nya masih nanti nih jam 3:30 gitu misal. Itu nanti di sela jam itu ya dimaksimalkan gitu loh untuk mengerjakan tugas individu misal gitu. Pun kalau emang lagi nggak bisa nih, misal ada rapat atau apa gitu kan, itu nanti aku biasanya malamnya. Jadi setelah UKM itu kalau misalnya aku belum capek, itu nanti aku malamnya bakal aku lanjutin buat ngerjain tugas tuh kalau individu kan. Tapi kalau misalnya aku udah capek, aku biasa tidur dulu, baru habis itu kayak bangun. Jadi emang udah istirahat gitu loh, badannya tetap tidak boleh melupakan kesehatan karena itu penting banget. Kalau nggak kayak gitu nanti absen mulu ya kuliahnya. Terus habis itu ya malam aku tidur dulu sekitar 2 jam 3 jam. Terus habis itu aku bangun dan ngerjain tugas gitu. Ih, keren banget. Tapi deh. kalau untuk kelompok sebenarnya bisa juga sih ya seperti itu, nggak jauh beda ya. Soalnya kan di waktu-waktu luang kita bisa apa sih kayak memaksimalkan waktu gitu loh. Dan
pun kalau emang misal kelompokan itu kan kadang kita pengennya ngerjain bareng tuh kan, kayak kadang mau nongkrong kemana sih gitu, sambil nongkrong gitu. Oke, boleh di waktu itu, jadi kayak aku juga akan izin ke UKM tersebut gitu loh, asalkan kan izinnya tuh kan jelas gitu kan. jelas. Dan kalau aku pribadi, aku pernah tuh kan kerja kelompok, tapi papasan juga nih waktunya sama UKM gitu. Terus sama marsing misalnya kita, itu kayak marsingan aku 3:30 tuh biasanya, sampai jam 10 tuh udah pulang, jam 10 malam. 10 malam Iya. ya? Masya Allah. Terus malam habis itu banget. kayak aku biasanya misal kita ketemunya sore tuh, Iya. terus habis itu kayak sore kita ngerjain tugas, nanti aku UKM-nya itu menyusul seperti itu. Jadi tetap memaksimalkan waktu yang ada gitu loh. Itu juga kita juga bisa belajar memanage waktu dari situ. Ya benar banget. Dan di marsing itu juga memaklumi ya, karena kepentingan kita akademik Iya, kita karena itu tetap diutamakan. Benar seperti sekali, itu. kuliah itu tetap nomor 1. Nah, gini nih sama Mbak Sekar, berarti kan otomatis kalau kamu organisasinya tetap UKM ya, UKM-nya tetap jalan, iya. terus akademiknya tetap jalan, berarti nilai akademiknya tetap stabil ya dari semester 1 sampai 2 ini. Iya. Sejauh ini karena aku juga masih baru ya, 2022 baru masuk, jadi kayak alhamdulillah semester awal juga aman sih. Aman. Iya, maksudnya kayak terkontrol dengan baik gitu loh. Kayak ya pasti diusahakan juga ke depan-depannya juga seperti itu kan, karena ya itu tadi tetap priority tiap orang itu beda-beda. Kayak aku fokusnya juga di kuliah ini, tetap kuliah itu tetap nomor 1, tapi untuk UKM juga bukan terus habis itu nomor sekian dan terbengkalai Lupakan, begitu aja iya. ya, tapi kayak tetap diprioritaskan, tapi tetap ada skala priority masing-masing persentasenya gitu. Iya. Berarti tidak menghambat ini dong akademiknya ya. Alhamdulillah selama ini enggak, UKM, ekskul dan kegiatan di luar juga enggak sih. Kalau menurut Mbak Sekar sendiri berarti organisasi itu penting dong, ya kan? Atau gimana? Sebenarnya gini, organisasi itu penting apa enggak? Jawabannya penting dong. Tapi pengalaman itu nggak cuman bisa didapat dari organisasi. Misal juga kayak Mbak Cika tadi, kan dia juga dari freelance, dari kerja itu juga pengalaman itu juga bisa didapat dari situ. Justru malah kayak freelance tadi juga malah sekalian pengalaman kerja gitu kan. Jadi lebih bisa dicari dimanapun gitu loh. Masalah seperti itu, maksudnya organisasi pun juga gak cuma di kuliah, organisasi di bagian misal kayak di kampung halaman gitu-gitu juga bisa, atau kerja part time freelance kayak gitu. Ya jadi intinya pengalaman itu bisa dicari di mana aja gitu ya. Betul. Teman-teman. Terus menurut Mbak Cika nih, gimana sih caranya menjadi mahasiswa kupu-kupu yang berkualitas? Itu gimana nih caranya? Boleh nih di-sharing ke teman-teman. Perlu ada tips ya ini ya. Aduh dong, Tips and triknya Kak. pada tahu nih. Jadi aku tidak merekomendasikan kalian untuk jadi mahasiswa kupu-kupu juga ya. Aku tidak yang membenarkan atau menyalahkan, itu pilihan masing-masing. Kalian kalau udah kuliah itu udah besar, bisa menentukan sendiri. Cuman ini aku menceritakan dari diriku ya, karena aku sedikit lumayan mahasiswa kupu-kupu ya. Karena aku tuh kuliah pulang kayak gitu. Iya. Nggak ikut kegiatan organisasi, nggak ikut UKM ya. Jadi aku cuman terfokus untuk kuliah aja. Dan untuk nilaiku ya alhamdulillah juga masih bagus di semester kemarin. Karena ya itu aku menentukan skala prioritas. Cara menjadi kualitas itu tuh kita harus bisa tahu diri kita itu perlu apa, terus kita tentuin nih skala prioritasnya kita itu di mana. Kalau aku kayak gitu ya. Jadi kan ini aku lihat nih diriku, aku perlunya apa ya, aku maunya kemana ya. Nah di titik itu aku udah mengenal diriku, terus aku tuh mulai kayak oke, berarti skala prioritasku tuh harus ke sini. Pertama ya skala prioritasnya kuliah ya, karena Iya. kan Tentu dong. pendidikan Nomor itu tuh satu. penting ya. Nomor Pendidikan satu. itu nomor 1. Jadi buat kalian harus banget
pendidikan itu harus setinggi-tingginya ya guys, karena pendidikan itu penting karena ngebentuk kepribadian kita juga ya. Ya, tuh dengerin tuh teman-teman tuh dari Mbak Cika nih. Masya Allah. Nah, ini kan udah masuk sesi akhir nih. Boleh dong kasih harapan dan motivasi betapa pentingnya akademik dan organisasi di masa-masa kuliah seperti ini ke teman-teman Parasut nih khususnya. Oke. Boleh dari Mbak Sekar dulu, boleh? Oke. Apa nih, motivasi nih atau apa nih? Harapan atau motivasi gak? Oh, harapan. Oke. Harapan untuk kedepannya mengenai buat teman-teman apa buat diriku nih? Iya, buat teman-teman, buat diri buat sendiri. teman-teman. Oke. Kalau harapan buat aku sendiri, semoga tetap bisa membalanskan antara kuliah dengan UKM tetap berjalan dengan seiringan ya. Terus dan kuliahnya tetap baik, dan untuk teman-teman juga yang sama kayak aku kuliah juga tapi juga banyak aktif kegiatan organisasi bahkan di luar juga, itu kayak gimana ya, harapannya sih kalian juga bisa memilih priority mana yang akan kalian ambil dan kedepannya tuh kalian dapat efeknya apa gitu. Maksudnya kayak kita juga harus tahu dalam sehari itu ada acara apa aja tuh, kita bisa memanage tuh priority kita yang hari ini apa ya, terus kayak rapat yang lebih penting yang mana ya, kegiatan yang harus wajib banget diikutin yang mana ya, dan dapat apa sih kayak kedepannya tuh ada sesuatu yang bisa dihasilkan gitu. Terus kalau untuk motivasi, kayaknya aku juga butuh motivasi ya. Kalau untuk motivasi buat temen-temen lebih ke nggak ada sih, mungkin kayak lebih semangat aja untuk teman-teman yang ikut organisasi. Kalian pasti juga capek kuliah, ada UKM dan organisasi lainnya, tapi kayak itu kan udah pilihan kalian, jadi kayak itu juga apa ya, kayak konsekuensi lah istilahnya, emang seperti itu. Untuk teman-teman yang tidak ikut organisasi, sebenarnya masih banyak kesempatan di lainnya, yaitu tadi nggak cuman organisasi guys, jadi ada banyak motivasi itu juga bisa diambil dari mana aja, nggak cuman dari organisasi, jadi bisa diambil dari kerja juga atau dari temen, motivasi itu banyak jalannya gitu. Kalau dari Mbak Cika nih, boleh dong disampaikan ke teman-teman Parasut. Harapan dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau harapannya, kalau untuk ini untuk diriku juga atau boleh untuk diri sendiri dan untuk teman-teman. Oke, jadi kalau untuk diriku pertama ya, semoga aku bisa kembali untuk aktif ya, biar bisa nggak jadi mahasiswa kupu-kupu nih. Biar bisa balance juga, bisa kayak ikut organisasi, bisa ikut UKM, karena rencananya di semester yang depan aku tuh emang ada rencana pengen ikut UKM nih. Jadi udah ada planning nih, udah ada planning. Iya, kan kita harus improve diri ya. Nah, terus selanjutnya harapannya untuk teman-teman nih, buat teman-teman semua yang ikut organisasi, yang lagi kuliah, kalian harus semangat, kalian harus tahu prioritas kalian biar bisa mewujudin goals kalian nih. Terus ya apa ya, motivasi ya? Motivasinya ya kalian harus apa ya? Semangat, kalian harus fokus, kalian harus tahu skala prioritas lagi. Terus kalian harus bisa makin dewasa ya guys, karena kita udah kuliah, kita tuh harus bisa ke diri kita sendiri ya, kita nggak bisa ngandelin orang lain juga nih kan. Sekarang itu dosen itu nggak kayak guru ya, jadi kita harus bisa kayak kalau aku ada tugas ya kelarin, kalau aku ada tanggung jawab apa ya kelarin, kayak gitu sih guys. Oke, Masya Allah banget ya tips and trik motivasinya, harapannya buat diri sendiri maupun buat teman-teman semua. Oke, sampai cukup di sini saja obrolan kami bertiga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan teman-teman Parasut. Jadi jangan ragu buat kalian calon mahasiswa, ayo kuliah. Tapi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi aktif dan kuliah pun tidak tertinggal seperti itu. Oke, mungkin bisa sampai jumpa dulu ke teman-teman. Oke, kita closingan dulu ya. Oke, sebelumnya aku mau motivasi sedikit lagi ya. Boleh. Semoga PG PAUD UNY semakin jaya ya. Buat kalian yang mau daftar harus banget daftar PG PAUD UNY karena seru banget ya. Kita kuliah di sini. Apalagi buat kalian yang mau belajar mengenai psikologi anak dan mau suka banget sama anak kecil,
sama anak Iya. kecil wajib banget sih masuk PG PAUD. Iya, Keren. kalian buat para cewek bisa cowok juga, kalian bisa banget nih join ke PG PAUD terus daftar PG PAUD. Hima Iya. PG PAUD karena di sini cutting-cuttingnya teman-temannya sangat ramah ya guys. Ramah banget sih, kece-kece. Ya, oke. Oke. Kita closing dulu ya. Oke. Sampai jumpa teman-teman podcast. Terima kasih.